Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan mulai prediksi soal KSM MTS Matematika Terintegrasi tahun 2024 untuk tingkat provinsinya. Siapa nih yang alhamdulillah kemarin lolos dan menjadi sang juara untuk tingkat kabupaten dan berhak untuk lolos di tingkat provinsi yang akan dilaksanakan insya Allah di awal Agustus bulan depan. Nah, apakah kalian sudah belajar nih untuk persiapannya? Kalau misalkan belum, maka channel ini akan menyiapkan latihan soal sekaligus prediksi buatan kami yang sudah sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024 yang ada 5 soal terintegrasi agama Islam, 5 soal terintegrasi budaya, dan juga ada 15 soal matematika murni. Mana tahu nanti soal-soal kami ini bisa saja keluar ataupun materi-materinya itu mirip dengan yang kami buat ini. Jadi kalau misalkan kalian mau pelajari itu nggak ada salahnya untuk mempelajarinya, karena semakin banyak kalian latihan soal, maka semakin siap juga kalian untuk menjadi sang juara untuk di tingkat provinsi nantinya. Nah, sebelum kita memulai pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan kalian yang kebetulan lewat untuk menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya, part-part selanjutnya dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan untuk prediksi soalnya ini tingkat MTS ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian ingin menyimak pembahasannya itu secara lengkap, kalian bisa banget berlangganan yang juara tingkat provinsi, karena nanti akan ada sebagian video yang kami tayangkan itu hanya untuk yang berlangganan di juara tingkat provinsi saja. Cara berlangganan gimana Kak? Cara berlangganan silahkan kalian lihat ya tombol gabung yang ada di samping tombol subscribe channel ini. Di situ ada tombol gabung, nanti kalian pilih yang juara tingkat provinsi dan lakukan pembayarannya, dan kalian akan berlangganan di channel ini. Nanti insya Allah akan kami posting gitu video-video terbarunya beberapa untuk yang berlangganan di tingkatan ini. Nah, kalau misalkan kalian nggak sabar untuk mendapatkan pembahasannya lengkap dari nomor 1 sampai dengan nomor 25, kami juga menyediakan versi PDF-nya yang siap banget dipelajari menggunakan HP ataupun laptop kalian, atau bahkan untuk di print itu bisa banget. Soalnya pembahasan prediksinya ini kami jual dengan harga 75.000 saja, lagi promo untuk 100 orang pembeli pertama. Kalau misalkan kalian kelewatan, harganya akan kembali ke Rp100.000. Nah, di sini setiap pembeliannya akan ada 2 modul keislaman gratis yang terbaru ya, yang kami belum jual sebelumnya. Ini sepaket dengan prediksi soal ini. Jadi kalau misalkan kalian berminat, silahkan hubungi sekarang di nomor Mimin 087860626162. Yuk pesan sekarang dan siapkan diri untuk menjadi sang juara di KSM tingkat provinsi tahun ini. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi, kita akan mulai ya dari soal terintegrasi dengan agama dari nomor 1 dan juga soal nomor 2. Kita mulai dari nomor 1, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Seorang pria wafat dengan meninggalkan seorang istri, 3 orang anak yang termasuk 2 laki-laki dan 1 orang perempuan, seorang ayah dan 3 orang saudara kandung seibu. Jadi rinciannya 2 perempuan dan 1 laki-laki. Harta yang dia tinggalkan itu sebesar 3 miliar rupiah dengan mempunyai hutang sebesar 300 juta rupiah. Harta warisan yang diterima oleh saudara laki-laki seibu dari si mayit adalah titik-titik. Nah, sebelum kita membahas cara untuk menyelesaikan soal ini, ada baiknya kita pelajari dulu materi singkat terkait tentang ahli waris. Nah, di sini kita akan pelajari sedikit ya tentang ahli waris, hajib, dan mahjub. Jadi ini sekedar info, adalah salah satu materi keislaman yang kami jual ya. Kami kan menyediakan paket keislaman 15 modul keislaman harganya 120.000. Nah, salah satunya itu adalah terkait tentang ahli waris. Jadi ini bukan rahasia lagi, karena tahun-tahun sebelumnya di tingkatan MTS itu sering sekali keluar soal-soal tentang ahli waris. Itu minimal 1 nomor itu biasanya keluar di tiap tahunnya. Nah, oleh karena itu kalian wajib banget mempersiapkan diri dengan cara mempelajari materi-materi ahli waris ini. Bagaimana cara perhitungannya, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan ahli waris dari si mayit dan lain sebagainya di materi tentang ahli waris ini. Jadi di sini kita spill sedikit supaya kalian ada gambaran apa sih isinya modul keislaman kami. Nah, ini isi salah satu halamannya. Nah, di sini kita bahas sedikit ya ahli waris, hajib, dan mahjub. Hijab secara harfiah berarti satir atau penutup atau penghalang. Jadi orang yang menghalangi itu disebut sebagai hajib. Nah, orang yang terhalang disebut dengan mahjub. Ahli waris hajib adalah ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lainnya untuk tidak mendapatkan harta pusaka baik secara keseluruhan maupun hanya sekedar mengurangi jatah pembagiannya. Sementara yang dimaksud dengan ahli waris mahjub adalah orang yang terhalangi untuk mendapatkan keseluruhan harta atau terkurangi jatahnya karena adanya hajib. Contohnya, bapak bisa menjadi hajib bagi kakek atau anak bisa menjadi hajib bagi cucunya. Seorang ahli waris yang tidak bisa terhalangi oleh siapapun adalah anak,
suami, istri, bapak, dan juga ibu. Oke, kita akan bahas sedikit ya tentang rincian hijab menurut ahlu sunnah. Jadi perhatikan, yang pertama adalah cucu, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu ditutupi oleh adanya anak laki-laki dari si mayit. Kemudian kedua, kakek itu dapat ditutup oleh adanya si ayah dari si mayit ini. Kemudian nenek itu ditutup oleh ibu dan ayah. Kemudian empat, saudara kandung ditutup oleh anak atau cucu laki-laki. Kemudian lima, saudara seayah ditutup oleh saudara sekandung laki-laki dan oleh ahli waris yang menutup saudara kandungnya. Kemudian yang keenam, saudara seibu ditutup oleh anak, cucu, ayah, dan kakek. Jadi ini yang bakal kita gunakan ya, saudara seibu. Kenapa kita gunakan ini? Karena tadi ada bahasa saudara seibu yang ditanyakan di soal itu. Nanti kita akan bahas apa yang harus kita lakukan dengan poin nomor 6 ini. Kita lanjut, nomor 7, anak saudara kandung ditutup oleh saudara laki-laki seayah dan oleh ahli waris yang menutup saudara laki-laki seayahnya. Kemudian anak saudara seayah ditutup oleh anak laki-laki saudara kandung dan oleh ahli waris yang menutup anak saudara kandungnya. Paman kandung ditutup oleh anak laki-laki saudara seayah dan oleh ahli waris yang menutup anak laki-laki saudara seayah. Paman seayah ditutup oleh paman kandung oleh ahli waris yang menutup paman kandung. Anak laki-laki paman kandung ditutup oleh paman seayah dan oleh ahli waris yang menutup paman seayah. Yang ke-12 yang terakhir, anak laki-laki paman seayah ditutup oleh anak laki-laki paman kandung dan oleh ahli waris yang menutup anak laki-laki paman kandungnya. Jadi ini poin-poin penting. Yang paling penting biasanya yang terkait tentang soal-soal KSM biasanya di poin 1 sampai 6, tapi tidak ada salahnya kalau misalkan kalian menghafalnya secara keseluruhan ya, karena ilmu itu semakin banyak semakin bagus. Oke, kita kembali ke soalnya tadi ya, nomor 1. Nah, kebetulan di soal ini coba perhatikan baik-baik. Di sini ada cerita tadi, ada mayit laki-laki yang meninggalkan seorang istri. Di sini ada seorang istri yang ditinggalkan, ada 3 orang anak, kemudian ada ayah, ada 3 orang saudara kandung seibu. Nah, di sini karena yang ditanya adalah harta warisan yang diterima oleh saudara laki-laki seibu. Nah, berdasarkan pengertian tadi ahli waris hajib dan mahjub dan juga rincian-rinciannya, siapa saja yang tertutupi bagian ahli warisnya oleh kehadiran anggota keluarga dari si mayat ini, maka di poin ke-6 tadi bahwa saudara seibu itu akan ditutupi oleh anak, cucu, ayah, dan juga kakek dari si mayat. Nah, karena di cerita tadi itu ada anaknya ya yang akan menjadi penutupnya. Jadi ada anak, sudah ada ayah lagi, maka di sini bagian dari saudara laki-laki seibunya akan tertutupi. Oleh karena itu, saudara laki-laki seibu dari si mayat ini tidak menerima apapun dari harta warisannya, karena di sini ternyata bagian dari saudara laki-laki seibunya tertutupi oleh kehadiran anak dan juga ayah dari si mayat ini. Sehingga kita menyimpulkan bahwa tanpa melakukan proses perhitungan sama sekali, kita dapat langsung simpulkan bahwa nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah poin E. Jadi tidak menerima harta warisan apapun dari si mayat. Seperti itu. Semoga manfaat dari materi singkat tadi, sebagian kecil dari materi keislaman yang kami sediakan, bisa membantu mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi KSM tingkat provinsi nantinya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, sebelum itu di sini yang saya sempat bilang tadi, ini modul keislaman kami masih lagi promo ya. Harganya itu cukup 120.000 saja. Ini berlaku sampai dengan akhir Juli. Jadi kalau misalkan kalian membelinya di awal Agustus, harganya sudah naik ke 150.000. Mumpung lagi promo, yuk beli sekarang dengan menghubungi Mimin di 087860622162. Ilmu yang kalian akan dapatkan itu nggak sebanding dengan uang yang kalian keluarkan. Jadi ini worth it banget yang bisa digunakan untuk pembinaan KSM tiap tahunnya di sekolah kalian masing-masing. Jadi yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu untuk menjadi sang juara tahun ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Torik sudah naik haji sejak berumur 2 bulan. Ini adalah isu yang lagi hangat-hangatnya ya. Ini cuma bercandaan, jadi tenang saja. Ini kami cuma singgung sedikit aja. Menurut hukum fikih, ibadah haji tersebut sah namun dihukumi sunnah. Ada beberapa rukun haji yang harus dikerjakan. Salah satunya adalah tahallul yang merupakan rukun haji ke-K. Jumlah dari seluruh solusi persamaan akar pangkat 4 dari X sama dengan 6 per K kurang akar pangkat 4 dari X adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengingat dulu apa saja rukun haji, kemudian kita bisa menentukan bahwa ini adalah tahallul rukun haji yang keberapa. Nah, ternyata di sini rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya menjadi tidak sah dan tidak dapat digantikan dengan dam atau denda. Nah, rukun haji itu urutannya sebagai berikut. Pertama adalah ihram. Jadi ihram ini yang pertama, kemudian wukuf ini kedua, kemudian yang ketiga adalah tawaf, kemudian yang keempat sa'i, kemudian di sini yang kelima adalah tahallul.
Nah, berarti setelah kita hitung dari awal dari ihram sampai dengan tahallul, ternyata tahallul itu adalah urutan yang kelima. Jadi yang tertibnya ini sebenarnya bukan salah satu rukun, tetapi dia wajib diikuti secara berurutan dan tertib gitu maksudnya. Jadi tertib ini bukan yang keenam, tetapi tertib ini maksudnya harus dilaksanakan dengan baik dan benar seperti itu. Jadi sebenarnya ada 5 saja ya rukun haji yang harus kalian lakukan. Nah, di sini setelah kita mengetahui bahwa tahallul itu adalah rukun haji yang kelima, maka kita dapat simpulkan bahwa K ini ternyata bernilai 5. Maka soal yang tadi bisa kita tuliskan kembali menjadi sebagai berikut. Jadi akar pangkat 4 dari X itu sama dengan 6/5 kurang akar pangkat 4 dari X. Nah, seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita masukkan angka nilai K-nya itu sama dengan 5, apa yang harus kita lakukan? Kita akan misalkan dulu ya akar pangkat 4 dari X ini menjadi A agar nanti penulisannya menjadi jauh lebih sederhana. Maka dari itu setelah kita misalkan, kita akan menuliskannya sebagai berikut. A sama dengan 6/5 kurang A. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita kali silang, maka ini kita kalikan ya, yang bawah kita kalikan dengan yang A-nya di sebelah kiri, maka kita akan memperoleh sebagai berikut. A dikaliin dengan 5 kurang A itu sama dengan 6, kita kali masuk dapatnya 5A, kemudian dikurangi dengan A pangkat 2 itu sama dengan 6. Nah, ini kita pindahin semuanya ke sebelah kanan, maka kita akan dapat 0 sama dengan A pangkat 2 kurang 5A, kemudian tambah 6. Nah, ini kan persamaan kuadrat seperti biasa ya, maka kita faktorkan aja. Karena dia sudah sama dengan 0, maka kita akan peroleh faktornya itu adalah A kurang 2 kali A kurang 3 ini sama dengan 0. Maka kita akan dapat penyelesaiannya A-nya sama dengan 2 atau A-nya sama dengan 3. Nah, karena kita sudah mendapatkan dua nilai A yang mungkin, yaitu A sama dengan 2 dan A sama dengan 3, kita coba substitusi kembali ke permisalan awal tadi. Yaitu kan kita misalkan bahwa A-nya sama dengan akar pangkat 4 dari X. Maka coba kita ganti dengan 2 terlebih dahulu ya untuk mendapatkannya. Berarti kan 2 sama dengan akar pangkat 4 dari X. Maka kita dapat simpulkan kalau kita mau pindahkan ini akarnya ke ruas kiri, maka akan menjadi lawannya yaitu pangkat. Maka 2 pangkat 4 itu sama dengan X, dapat nilai X-nya sama dengan 16. Kita dapat salah satu nilai X-nya. Nah, kemudian kita lanjut, kalau misalkan kita pakai A-nya sama dengan 3, maka kan kita bisa tuliskan sebagai berikut. 3 sama dengan akar pangkat 4 dari X ya. Maka gini kita lakukan hal yang sama, kita pindahkan pangkatnya ke sebelah kiri, maka jadinya adalah 3 pangkat 4 itu sama dengan X. Maka dapat X-nya sama dengan 3 pangkat 4, artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 81. Ini adalah nilai X yang kedua yang memenuhi persamaan ini. Sehingga apa sih yang ditanyakan di soal ini? Yang ditanyakan adalah sekali lagi lihat jumlah dari seluruh solusi persamaan yang mungkin. Berarti kita jumlahin X1 dan X2-nya, berarti kita tambah saja ya, 16 tambah 81 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 97. Sehingga di sini kita lihat ternyata ada ya jawaban yang 97 adalah opsi D. Maka jawaban yang tepat dari soal nomor 2 ini adalah opsi D, yaitu positif 97 jumlah dari seluruh solusi persamaan yang tersedia di soal ini. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Jadi itu dia tadi dua buah soal yang kita bahas pada video kali ini. Nah, sebelum kita akhiri video ini, kalau misalkan kalian lagi nyari juga pembahasan soal resmi ya KSMMTS Matematika Terintegrasi tahun 2023 untuk tingkat provinsinya, kami juga menyediakannya lengkap dari nomor 1 sampai dengan 25, khusus soal-soal yang tidak terpotong ya. Kalau misalkan ada informasi-informasi yang hilang itu kami tidak bisa mengerjakannya, tetapi sini lengkap ya nomor 1 sampai 25, semua soal-soal yang jelas sudah kami bahas di dalamnya. Kalau misalkan kalian penasaran, itu harganya kami jual dengan 80.000 saja, kalian akan mendapatkan PDF-nya langsung ketika kalian menyelesaikan pembayarannya. Hubungi Mimin sekarang di 087860622162 untuk mendapatkan harga promo ini. Oke? Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.